Salam jumpa dengan saya John Simon dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi tentang sebuah perspektif hermeneutik yang disumbang oleh hermeneutik romantisme. Ada sebuah optimisme yang sangat besar yang dipunyai oleh hermeneutik romantisme, bahwa kita bisa kembali ke masa lalu secara sungguh-sungguh, bahkan hingga derajat 100%. Inilah optimisme yang disumbang oleh romantisme, bahwa kita bisa mengcopy paste atau copy paste pengalaman masa lalu dan menghadirkan kembali pengalaman masa lalu yang hadir di hari ini, supaya apa yang diharapkan dari masa lalu, apa yang digambarkan oleh masa lalu, itulah yang dikerjakan juga oleh manusia di hari ini. Optimisme hermeneutik romantisme sesungguhnya merupakan perspektif hermeneutik yang berada pada semangat zaman, bahwa masa lalu dianggap lebih baik daripada hari ini. Bahkan hari ini dianggap lebih baik daripada besok, lusa, atau masa depan. Di balik pemahaman tentang optimisme pada masa lalu, sesungguhnya terbangun sebuah cara pandang bahwa apa yang dikerjakan oleh para pemikir di masa lalu yang hadir melalui para pengarang, melalui para penulis, melalui mereka-mereka yang melahirkan pemikiran besar di masa lalu, itu dianggap sebagai sebuah pengalaman yang bisa dihadirkan di hari ini. Dan optimisme itu bahkan dilabeli atau diberi sebuah pengistilahan yang disebut oleh mereka bahwa memahami pengarang, memahami penulis itu lebih baik daripada memahami diri sendiri. Di belakang pandangan bahwa memahami pengarang lebih baik daripada memahami diri sendiri, sebetulnya terbangun sebuah sifat dari hermeneutik romantisme yang sering disebut dengan sifat yang reproduktif, artinya menghadirkan masa lalu pada hidup di masa kini. Dengan menghadirkan masa lalu bagi hidup di masa kini, maka kerja penafsiran, kerja manusia yang ada di hari ini adalah mengulang kembali apa yang dibacanya, apa yang dilihatnya, apa yang dirasakannya lewat ia membaca, memahami pemikiran pengarang, penulis, atau tokoh-tokoh yang ditelitinya yang berasal dari masa lalu. Teman-teman, ketika kita mempunyai optimisme yang bersifat reproduktif, ada satu hal yang terselip dan menjadi pertanyaan kritis kita. Bagaimana dengan kita di hari ini? Apakah dengan kita merasa bahwa memahami pengarang lebih baik daripada memahami diri sendiri, itu berarti tugas memahami diri sendiri itu menjadi terabaikan? Apakah tugas untuk mencapai self-understanding atau self-consciousness itu menjadi terabaikan? Ini tantangan besar sekaligus menjadi pertanyaan serius terhadap sebuah genre atau sebuah model hermeneutik yang dikembangkan oleh kalangan romantisme, bahwa bagaimana dengan sang pembaca sendiri atau manusia yang hidup di hari ini dalam rangka memahami hidupnya. Apakah itu juga tidak penting untuk diketahui dalam rangka dia mencapai pengenalan diri yang lebih baik? Teman-teman,
Dari kritik yang seperti itu dan pertanyaan serius tentang bagaimana tugas manusia di hari ini, bagaimana tugas sang pembaca di hari ini, itulah yang kemudian melahirkan sebuah cara berpikir baru yang ingin melampaui hermeneutik romantisme, yang disebut dengan sebuah perspektif yang namanya hermeneutik produktif. Hermeneutik produktif tidak hanya selesai pada mengcopy paste atau copy paste pengalaman di masa lalu, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana pembaca, yaitu kita di hari ini, mengerjakan tugas-tugas kita, memahami pengalaman kita di hari ini, lalu kita mencoba menemukan pemahaman diri yang lebih baik. Bagaimana kita menyadari bahwa kita hidup di hari ini dengan tugas-tugas yang tak kalah pentingnya dari mereka yang kita baca lewat tokoh-tokoh, lewat para pengarang, para penulis yang kita teliti, kita eksplorasi, yang datang dari masa lalu. Hermeneutik yang dikembangkan oleh perspektif melampaui romantisme, itulah yang dikembangkan antara lain oleh seorang filsuf sekaligus ahli hermeneutik yang namanya Hans-Georg Gadamer. Ia dalam rangka melampaui pemikiran romantisme Friedrich Schleiermacher, dia menawarkan sebuah cara membaca yang tidak hanya selesai pada proses reproduktif, artinya mengulang-ulang, menghadirkan kembali masa lalu di hari ini, tetapi tugas dari proses menafsir, proses memahami itu adalah melakukan kegiatan yang bersifat produktif, artinya menambah makna, artinya menggandakan makna, agar kita tidak hanya terjebak pada satu makna hidup yang disumbang oleh seorang pengarang, oleh seorang peneliti, tetapi yang jauh lebih penting adalah kita sendiri yang hidup di hari ini, manusia-manusia yang hidup di hari ini, memiliki cara pandang yang berbeda, cara pandang yang khas, yang unik, oleh karena dia bertemu dengan pengalaman hidupnya yang khas di hari ini, sehingga kita bisa menemukan makna-makna yang baru, terjadi surplus of meaning. Ambil contoh misalnya pengalaman COVID-19 yang kita hadapi hari ini, yang tentu di luar pemikiran manusia di masa lalu yang tidak punya pengalaman yang sama seperti kita di hari ini. Jika kita terjebak pada mencari referensi pada pemikiran para tokoh, pengarang, penulis yang berasal dari masa lalu, yang tidak punya pengalaman seperti kita di hari ini berhadapan dengan COVID-19, tentu kita tidak menemukan makna. Kalau toh ada makna yang kita temukan, itu pun makna yang berasal dari masa lalu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita di masa kini tidak memerlukan makna yang baru oleh karena kita memahami situasi kita di hari ini, sehingga terhadap COVID-19 misalnya kita mengatakan bahwa hari ini kita menghadapinya dengan respon-respon yang jauh lebih konstruktif. Misalnya membangun solidaritas, membangun kasih persaudaraan, membangun hidup yang lebih menjaga kesehatan secara lebih baik, waspada pada situasi sekitar kita, tidak hadir dalam kerumunan orang yang kemungkinan bisa menjadi potensi bagi penularan virus corona, yang membuat pada akhirnya kita justru tidak menyelesaikan virus ini, tetapi malah menjadi penyebab dari virus ini tetap berada dan menjangkiti kita semua. Teman-teman yang berbahagia, hari ini kita belajar dari sebuah perspektif hermeneutik romantisme
yang menolong kita untuk memahami bahwa pengalaman hidup itu sangat kaya. Pengalaman hidup itu tidak hanya dimaknai menurut apa kata pengarang, menurut apa kata seorang penulis, tetapi kita di hari ini, menurut pengalaman kita masing-masing, berasal dari konteks kita berada yang berbeda-beda, kita bisa menemukan makna yang penting bagi hidup di hari ini yang jauh lebih baik. Karena itu, mari kita ada di tempat kita masing-masing, jangan hanya selesai pada membaca menurut kata orang, menurut apa kata yang beredar di sekitar kita, pandangan, pemikiran, tetapi beranilah berpikir dan beranilah menemukan makna yang terbaik tentang pengalaman hidup Anda. Dan dengan cara begitu kita melampaui semangat hermeneutik romantisme yang cuma selesai pada reproduksi makna, tetapi kita ingin mencapai tahap produktif, yaitu menggandakan makna-makna hidup yang jauh lebih kaya. Hidup itu tidak hanya bermakna tunggal. Hidup itu surplus of meaning. Karena itu, Anda, saya, dan kita semua yang berada di konteks masing-masing, kita dapat menemukan makna lewat pengalaman-pengalaman yang khas, yang berbeda, yang kaya, yang di dalamnya sebetulnya ada kearifan-kearifan bagi hidup yang jauh lebih baik dari hari ini. Teman-teman, inilah perspektif hermeneutik romantisme yang perlu kita pikirkan kembali, sekaligus menawarkan solusi terobosan-terobosan bagi hidup yang jauh lebih kaya makna bagi keberadaan kita di hari ini. Nantikan saya dalam channel hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang jauh lebih baik. Sampai jumpa kembali dalam channel saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye-bye.